Selamat pagi. Perkenalkan, saya Sri Yunita Sutraningsih Samben dari program studi S1 Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan analisis bisnis model Canvas, salah satu perusahaan atau brand kopi yang saat ini sudah dikenal luas di masyarakat Indonesia. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada baiknya kita perlu mengetahui apa sih bisnis model Canvas itu. Apa itu BMC? Jadi, bisnis model Canvas adalah sebuah kerangka yang digunakan untuk memberikan penggambaran alur suatu bisnis tertentu. Selain itu, BMC juga digunakan sebagai strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep, konsumen, infrastruktur, maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Konsep bisnis model Canvas mengandalkan gambar-gambar ide sehingga setiap orang memiliki pemahaman yang sama terhadap tipe-tipe konsumen, pengeluaran biaya, cara kerja perusahaan, dan sebagainya. Nah, teman-teman, BMC sendiri terdiri dari 9 komponen yang dituangkan ke dalam sebuah bagan atau visual chart. Di antaranya, yang pertama adalah customer segments atau menentukan siapa saja pelanggan yang akan dilayani oleh bisnis. Yang kedua yaitu value proposition atau menjelaskan nilai unik yang ditawarkan kepada pelanggan untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan mereka. Yang ketiga adalah channels, yaitu cara-cara yang digunakan untuk menjangkau dan berkomunikasi dengan pelanggan. Yang keempat yaitu customer relationship, yaitu strategi untuk membangun dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Yang kelima yaitu revenue streams, atau sumber pendapatan yang diperoleh dari pelanggan atas penjualan produk atau layanan. Yang keenam yaitu key resources, atau aset penting yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis seperti teknologi, tenaga kerja, dan fasilitas. Yang ketujuh yaitu key activities, yaitu tugas atau kegiatan utama yang harus dilakukan untuk menjalankan bisnis dan memberikan proposisi nilai. Yang kedelapan yaitu key partners atau jaringan mitra atau pemasok yang membantu menjalankan model bisnis seperti aliansi strategis atau kerjasama. Dan yang terakhir yaitu cost structure atau biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan suatu bisnis tersebut seperti produksi atau operasional dan pemasaran. Baik, perusahaan yang saat ini akan kita bahas adalah perusahaan atau brand kopi terkemuka asal Indonesia, yaitu Kopi Teori. Kopi Teori sendiri didirikan pada tahun 2014 di sebuah ruko yang terletak di Jalan Beruang Raya nomor 20 Makassar. Kopi Teori menerima izin pada tanggal 23 Januari 2018. Sebelum menjadi perseroan terbatas, Kopi Teori adalah usaha perseorangan dan beroperasi sesuai dengan klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagai penyedia makanan bergerak atau tidak tetap lokasi. Adapun visi Kopi Teori adalah become a coffee company that is competent with local culture but with international standards, yang artinya menjadi perusahaan kopi yang kompeten dengan budaya lokal namun dengan standar internasional. Dan misinya adalah building a connected industry with agricultural partners from upstream to downstream, yang artinya membangun industri yang terhubung dengan mitra pertanian dari hulu ke hilir. Sejak tahun 2014, Kopi Teori memiliki 7 kedai kopi di Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Lalu, pada tahun 2023, Kopi Teori melambungkan sayapnya dengan menghadirkan warna dan pengalaman baru menikmati kopi Indonesia di Singapura. Berikut adalah outlet-outlet yang dimiliki oleh Kopi Teori di Indonesia, khususnya di Kota Makassar, dari tahun ke tahun. Saat ini kita akan mengetahui lebih lanjut bagaimana gambaran bisnis model Canvas pada Kopi Teori. Mari kita mulai dengan melihat gambaran umum dari bisnis model Canvas Kopi Teori. Berikut merupakan elemen-elemen utama dari bisnis model Canvas yang membentuk fondasi bisnis mereka, mulai dari key partners, value proposition, hingga revenue streams. Dengan menggunakan bisnis model Canvas, kita dapat menggali lebih dalam bagaimana Kopi Teori merancang dan mengelola model bisnis mereka.
memahami cara mereka berinteraksi dengan pelanggan, memanfaatkan sumber daya dan mitra, serta menjaga kelancaran operasional dari hulu hingga hilir. Selain itu, di sini kita juga melihat bagaimana kopi teori berhasil menjalin hubungan yang kuat dengan mitra usaha dan pelanggan setia mereka. Untuk itu, mari kita melihat lebih jauh bagaimana elemen-elemen tersebut bekerja bersama untuk menciptakan keberhasilan dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan bagi kopi teori. Yang pertama adalah key partners. Selain bekerja sama dengan pemasok biji kopi berkualitas untuk memastikan cita rasa kopi yang konsisten dan terbaik bagi pelanggan, Kopi Teori juga menerapkan sistem pemasaran digital untuk mempermudah promosi menggunakan layanan pengiriman seperti Grab dan Gojek agar pelanggan dapat memesan kopi secara online dan menerima pesanan dengan cepat. Selanjutnya, selain memiliki toko offline, Kopi Teori melalui platform e-commerce Tokopedia juga menjual produk tunggal seperti kopi kemasan dan merchandise untuk memperluas pasar, menerima berbagai metode pembayaran digital untuk memudahkan transaksi, memberikan kenyamanan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya yaitu key activities. Yang pertama yaitu pemilihan biji kopi dari pemasok. Kopi Teori memilih biji kopi berkualitas dari pemasok terpercaya untuk memastikan rasa kopi yang konsisten dan premium di setiap cangkir yang disajikan. Penyajian kopi dengan variasi menu atau coffee dan non-coffee. Kopi Teori menawarkan beragam pilihan minuman kopi dan non-coffee untuk memenuhi berbagai preferensi pelanggan, mulai dari kopi hitam hingga minuman berbasis susu dan variasi rasa lainnya. Menu makanan yang tersedia juga cukup variatif, mulai dari makanan berat hingga cemilan seperti gambar yang ditampilkan. Selanjutnya yaitu mengembangkan menu baru. Jadi Kopi Teori secara rutin mengembangkan dan memperbaharui menu untuk memberikan pengalaman baru bagi pelanggan, mengikuti tren minuman terkini dan permintaan pasar. Selanjutnya, Kopi Teori juga melakukan penjualan merchandise seperti mug, t-shirt, atau produk lainnya yang berkaitan dengan merek mereka, sebagai cara untuk meningkatkan kesadaran merek dan memberikan pengalaman lebih kepada pelanggan. Contohnya bisa dilihat seperti pada PPT, ada tas dan ada tumbler. Selanjutnya yang ketiga yaitu key resources. Dalam aktivitas ini, Kopi Teori memiliki tim, staf, dan barista yang terlatih dan profesional dalam menyajikan kopi berkualitas dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Selanjutnya, ada website atau platform online untuk melakukan promosi. Jadi, Kopi Teori memanfaatkan website dan platform online sebagai alat untuk promosi, memudahkan pelanggan untuk mengetahui menu, lokasi gerai, dan memesan produk secara online. Selanjutnya, adalah kolaborasi dengan influencer atau brand ambassador. Jadi Kopi Teori menjalin kolaborasi dengan influencer dan brand ambassador untuk memperkenalkan merek mereka ke audiens yang lebih luas, meningkatkan visibilitas dan menarik pelanggan baru. Seperti yang kita lihat pada PPT, ada aktor terkenal Indonesia, Rio Dewanto, yang turut mempromosikan menu dari Kopi Teori. Yang keempat yaitu value proportion. Kopi Teori memiliki rosti khusus yang terstandarisasi untuk memastikan setiap biji kopi yang dipanggang memenuhi standar kualitas tinggi sebelum dijadikan produk. Selanjutnya, Kopi Teori menawarkan biji kopi kemasan yang bisa dibeli sebagai oleh-oleh yang memungkinkan pelanggan untuk membawa pulang pengalaman kopi ke rumah mereka. Lalu, Kopi Teori juga menawarkan kemudahan pemesanan melalui aplikasi yang memungkinkan pelanggan untuk memesan kopi dan produk lainnya secara praktis dari mana saja. Lalu, ada Kopier Playground sebagai sarana penggemar kopi untuk membuat kopi sendiri. Jadi, Kopi Teori menyediakan Kopier Playground, tempat bagi para penggemar kopi untuk belajar dan membuat kopi mereka sendiri. Jadi, ini memberikan pengalaman yang lebih interaktif dan edukatif. Yang kelima yaitu customer relationship.
Kopi teori mengutamakan pelayanan yang cepat dan ramah di setiap gerai untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan dan membuat pelanggan merasa dihargai. Selain itu, kopi teori juga menawarkan promo atau diskon harian untuk menarik pelanggan dan memberikan nilai lebih, mendorong mereka untuk datang lebih sering. Lalu, masih dalam customer relationship, Kopi Teori dalam membangun customer relationship juga mengadakan kontes dengan hadiah menarik sebagai cara untuk meningkatkan interaksi dan loyalitas pelanggan. Dengan mengadakan kontes, Kopi Teori dapat mendorong pelanggan untuk lebih aktif berpartisipasi, baik melalui media sosial atau langsung di gerai, serta memperkuat hubungan yang lebih personal dan emosional dengan merek. Selanjutnya yaitu channels. Kopi Teori menggunakan media sosial sebagai Instagram dan Facebook untuk berkomunikasi dengan pelanggan, mempromosikan produk dan membagikan konten menarik yang meningkatkan brand awareness. Selain itu, ada platform Gojek, Grab, Tokopedia yang dimanfaatkan oleh Kopi Teori untuk layanan pengantaran, serta Tokopedia misalnya untuk menjual produk secara daring, memudahkan pelanggan dalam memesan produk kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya, Kopi Teori juga memiliki gerai fisik yang menjadi tempat utama bagi pelanggan untuk menikmati kopi secara langsung, memberikan pengalaman yang lebih personal dan langsung berinteraksi dengan mereka. Selanjutnya, Kopi Teori juga melakukan kemitraan dengan acara atau merek lain untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan exposure merek, dan menjangkau audiens baru melalui kolaborasi atau sponsorship acara. Seperti yang di PPT, jadi Kopi Teori ini melakukan kolaborasi bersama Asram Motor. Selanjutnya yaitu Customer Segments. Kopi Teori melayani masyarakat umum yang mencari tempat untuk menikmati kopi, baik untuk bersantai atau berkumpul dengan teman. Kopi Teori menarik pekerja kantoran yang membutuhkan tempat untuk menikmati kopi dan menghabiskan waktu istirahat mereka. Selain itu, Kopi Teori juga menyasar mahasiswa dan pelajar yang mencari tempat nyaman untuk belajar atau bersosialisasi sambil menikmati kopi atau minuman non-kopi lainnya. Selain itu, Kopi Teori juga menyasar komunitas pencinta kopi, khususnya yang ingin belajar membuat kopi secara langsung, karena Kopi Teori menyediakan fasilitas seperti Copier Playground untuk komunitas pencinta kopi yang tertarik belajar langsung tentang seni membuat kopi. Selanjutnya yaitu cost structure. Kopi Teori sendiri memiliki beberapa cost struktur, diantaranya biaya bahan baku, biaya pengiriman distribusi bahan baku, gaji karyawan, biaya pemasaran dan produksi, serta biaya operasional gerai fisik. Kopi Teori mengeluarkan biaya untuk membeli biji kopi berkualitas, bahan tambahan seperti susu dan gula, serta kemasan untuk produk mereka, guna menjaga kualitas dan memastikan keberlanjutan pasokan. Selanjutnya ada gaji karyawan, yaitu biaya untuk menggaji staf gerai, barista, dan karyawan lainnya yang terlibat dalam operasional harian bisnis dan memastikan layanan yang optimal. Selanjutnya yaitu ada biaya pemasaran dan promosi. Jadi Kopi Teori juga mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pemasaran dan promosi seperti iklan, diskon, dan kampanye di media sosial untuk meningkatkan brand awareness dan menarik pelanggan. Lalu ada biaya operasional gerai fisik, yaitu biaya yang terkait dengan operasional gerai fisik, termasuk biaya terkait listrik, air, dan perawatan gerai untuk menciptakan pengalaman yang nyaman tentunya bagi pelanggan. Selanjutnya ada biaya pengiriman atau distribusi bahan baku, yaitu biaya yang diperlukan untuk pengiriman dan distribusi bahan baku ke gerai-gerai Kopi Teori, termasuk biaya logistik untuk menjaga pasokan biji kopi ini dan bahan lainnya tetap lancar. Selanjutnya yaitu revenue streams. Kopi Teori menghasilkan pendapatan utama tentunya dari penjualan minuman kopi, makanan, dan paket hampers produk yang menawarkan kombinasi produk dengan harga lebih menarik bagi pelanggan. Selain itu, Kopi Teori juga memperoleh pendapatan dari penjualan produk melalui aplikasi online yang memudahkan pelanggan untuk memesan kopi dan makanan secara praktis dari rumah atau kantor. Selain itu, Kopi Teori juga menjual merchandise seperti mug, t-shirt, dan produk lainnya sebagai tambahan pendapatan yang juga berfungsi sebagai alat promosi merek.
Selanjutnya, kopi teori juga mendapatkan pendapatan dari acara khusus seperti Copier Playground atau tempat belajar membuat kopi, serta aktivitas promosi seperti bazar atau coffee event yang dihadiri oleh kopi teori. Baik, teman-teman, melalui pembahasan bisnis model kanvas pada kopi teori tadi, kita dapat melihat bagaimana setiap elemen saling terhubung dan berkontribusi untuk membentuk sebuah model bisnis yang kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dapat ditarik dua kesimpulan, yaitu satu, kopi teori menerapkan bisnis model kanvas dengan pendekatan yang holistik untuk membangun dan mengembangkan bisnis kopi mereka. Yang kedua, secara keseluruhan, kopi teori berhasil membangun model bisnis yang solid dengan kombinasi produk berkualitas, pelayanan prima, dan pemanfaatan teknologi serta kolaborasi untuk memperkuat jangkauan pasar dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Demikianlah presentasi analisis bisnis model kanvas pada kopi teori. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan penulisan. Terima kasih.